Pemirsa, tuku jalan-jalan. Ada penari, cakep-cakep. Apalagi yang depan. Mirip penyanyi dangdut loh. Sana ya? Tak boleh sana. Biasa, saya itu kan orangnya suka berbagi. Begitu ada penari-penari gini udah nggak sabar, nggak tega berbagi. Nggak tega, rasa sesama seniman. Pemirsa, tiba-tiba penari-penari yang cantik-cantik ini sudah berubah seperti anak-anak genderuwo. Aduh pemirsa, untung saya ngasihnya recehan. Biasanya kan kalau saya bagi kalau minimal kan 1 miliar. Mas, aku capek banget ini. Ya habis nari-nari. Ya. Sama temen-temennya. Perempuan tadi lihat cantik-cantik. Nah, kan aku nggak tega. Saya mau nyawer pakai duit, ternyata udah berubah jadi cowok. Gimana nih Pak ceritanya? Tarian tadi tarian apa ya? Tarian tadi bermula dari namanya reok kendang aslinya Mas Dipol, tetapi karena ini zaman maju dikreasi menjadi tarian seperti itu tadi. Tarian magang reok. Itu tadi semula adalah reok kendang. Kalau reok kendang itu adalah tarian asli Tulungagung. Sebagai prajuritnya zaman dulu prajurit perang itu dibentuk seperti itu. Nah, Tulungagung kan dikenal sebagai Bumi Reco Pentung nih. Apa latar belakangnya kok dinamakan Bumi Reco Pentung? Sebetulnya begini, Tulungagung itu setiap pintu masuk dari arah utara, dari arah barat, timur, selatan itu pasti ada reco, namanya itu sebetulnya arca Dwara Pala. Dari arah utara, selatan, timur maupun masuk barat. Kota itu maknanya adalah Dwara Pala itu penjaga pintu. Ya di museum ini juga ada, nanti bisa kita perlihatkan. Luar biasa nih Mbak. Rizal udah gak sabar ingin Iya, kerasa Mas aura-auranya. Nah, pemirsa Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Risa Saraswati dan Pak Gatot akan menelusuri wisata-wisata budaya-budaya maupun mitos-mitos atau misteri yang ada sekitar Tulungagung yang sangat indah ini. Ikuti terus. Tukul Jalan. Ini semua patung Dworopolo tadi yang Dworopolo. Ya. Ini pemirsa Tukul Jalan nanti yang dinamakan Dworopolo ini. Mbak Elsa, di antara ini yang kuat mana yang energinya Pak? Ini sama ini. Yang ini. Paling lama ini. Ya karena mungkin patung itu hanya sebuah simbol ya Mas ya. Tapi di balik itu yang sejarahnya, terus yang menjaganya gitu. Karena dibikinnya pun pada saat dibikin itu sudah kayak ditentuin gitu. Ini yang jaga siapa gitu. Pernah nggak patung ini menimbulkan kejadian mistis itu yang mungkin pernah terjadi atau orang yang jaga atau orang pernah ngalami apa yang berkunjung ke sini? Ya kadang-kadang namanya benda-benda cagar budaya yang ada di sini, dan Pak Elsa tadi menyebutkan bahwa masih ada penunggu-penunggu, ya kadang-kadang masih ada berita-berita mistis tentang benda-benda yang ada di museum. Misalnya apa? Misalnya? Ya mungkin ada suara-suara kalau malam hari seperti itu. Kalau boleh tahu kira-kira dibuatnya dari zaman kapan ya Pak? Dibuatnya? Ini yang zaman Mojopahit, jadi peninggalan Majapahit. Memang kelihatan ya, kayak ada isinya ya, energinya kuat. Iya kuat. Lebih lebih pengap Mas kalau ketemu sesuatu yang ini di belakang ini apa nih Mbak? Ini di belakang ini apa nih? Kok kayaknya di saya sih ngeliat yang tinggi. Aduh.
Karena nggak cuma satu Mas, tapi di beberapa sudut ruangan ini juga semuanya ada gitu kali ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya mereka tidak tinggal di sini, mereka tidak menempati di sini, tapi karena kita datang dan energinya. Iya, sebenarnya mereka memang menjaga kota ini. Nah, kalau ini bisa melihat flashback pembuatan patung ini nggak dulunya? Kenapa tiba-tiba dari yang dulu menemukan harus patung seperti ini yang dibikin? Sebenarnya ini kalau saya lihat Mas, ini seperti membangun simbol-simbol gitu. Ini simbol dari jadi pada saat itu di hutan ini ada sosok, nggak tahu saya sebutnya apa ya, cuman bentuknya sih seperti raksasa atau apa, dibuatkanlah dan sosok itu menjaga hutan di sekitar itu, dibuatkan arca seperti itu dan itu sebagai simbol. Jadi kalau diletakkan di depan kerajaan atau apa, seolah si sosok besar itu menjaga gitu Mas. Dan tapi Mas, bila dibuat simbol seperti itu bisa menjadi apa ya, karena mereka kan saya nggak tahu hidupnya mungkin lama gitu, lebih lama dari kita. Jadi kalau misalkan ada sosok arca seperti ini di tempat apa, dengan hanya melihat sosok ini atau mungkin mengajak berkomunikasi, sosok yang seperti ini akan datang. Sejarah panjang Tulungagung tak terlepas dari pengaruh kejayaan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dahulu, salah satu kabupaten di Jawa Timur ini merupakan wilayah suci dari kehidupan Majapahit. Terbukti pintu masuk di 4 penjuru angin wilayah penghasil marmer terbesar di Indonesia ini dijaga sepasang arca berbentuk raksasa jongkok, bermata melotot dengan taring keluar lengkap dengan sebuah gada. Arca inilah yang tersohor dikenal sebagai Dua Rapala. Manifestasi dari bentuk patung ini adalah simbol penjaga gaib penghadang kekuatan negatif yang memasuki bumi Tulungagung. Adapun senjata gada di tangan bermakna sebagai penghancur kegelapan yang sewaktu-waktu datang mengancam. Tak heran Dua Rapala yang dikenal sebagai Reca Pentung ini melekat sebagai citra Tulungagung sekaligus menyatu dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Selama ratusan tahun, simbol magis yang syarat akan muatan spiritual ini dijaga dan dilestarikan. Realitas itu dapat kita lihat di selatan pusat kota Tulungagung, tepatnya di kawasan Pantai Indah Popoh. Di areal seluas 3 hektar ini berdiri bangunan monumental berupa patung arca pentung berjumlah 2.898 buah. Kawasan bernama Reco Sewu ini dibangun sejak tahun 1986 oleh seorang putra Tulungagung almarhum Sumiran Karsodiwiryo. Beliau merupakan pengusaha rokok bermerek Reco Pentung yang pernah merajai pasar Jawa Timur pada dasawarsa 90-an. Konon, ilham membangun kawasan Reco Sewu ini merupakan buah dari kesuksesan itu. Tabir misteri pun terasa jelas kentara. Ketika memasuki pintu gerbang tempat ini, ribuan pasang mata dari dimensi lain seolah memperhatikan gerak-gerik yang datang. Peristiwa di luar nalar pun juga kerap terjadi. Misalnya saja penampakan sosok perempuan misterius. Kalau yang di sini tuh yang pertama itu suara, terus waktu saya itu siram-siram bunga di taman di lokasi makam itu tadi, kurang lebih ya jam 6. Saya mulai kerja itu jam 5 pagi, itu muncul itu mungkin jam 6 lah. Suara itu muncul, terus saya cari, saya penasaran dulu kok tidak ada. Ternyata adanya cuma suara itu tadi. Kalau manggilnya itu kayaknya itu enggak jelas, cuma itu kalau orang Jawanya itu gitu. Satu hal yang unik adalah segala hal yang berhubungan dengan padepokan ini berunsur angka 9. Misalnya saja gapura susun berjumlah 9 buah, arca terbesar berukuran 9 meter, dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan bilangan 9. Ada tautan apa angka 9 dengan padepokan Reco Sewu ini? Untuk menjawab misteri itu, kita ikuti penelusuran Rizka bersama Mr. I berikut ini. Mr. I, kayaknya di sini rasanya lebih lain dari yang tadi di bawah ya? Ya. Ini di sini sekarang ada sosok
setinggi kakinya itu, dia benar-benar berdiri di situ. Setinggi itu? Ya, setinggi kakinya Arca itu. Ya. Nah, dia berdiri. Sebenarnya sih yang sosok besar ini dia nggak terlalu bermasalah. Cuma sosok-sosok yang nangkring di atas patung-patung itu, dia merasa terganggu. Sosoknya kecil-kecil, bentuknya seperti orang Cibul segini, ada taring-taringnya gitu. Ada taring-taringnya juga? Ada taringnya juga. Nah, itu sosok-sosok yang nangkring-nangkring semua di atas patungnya, di samping. Itu sekitar ada 20-an gitu. Ini saya merasakan ini sepertinya ketarik yang sama makhluk yang besar ini. Dia mungkin ingin mengatakan sesuatu. Ini sosok yang besar tadi ini menarik saya. Kalian masuk ke sini, ya kalau saya nggak masalah. Tapi sosok-sosok yang ada di sekeliling kalian ini yang membuat aura-aura negatif semua. Jadi sosok aura-aura negatif yang di sekeliling lokasi ini mulai berdatangan semua. Iya. Tujuannya memanfaatkan siapapun yang datang ke sini. Jadi kadang orang masuk ke sini kalau tujuannya kurang jelas, ini sosok yang dari luar yang masuk, yang akan mengganggu. Selamat malam, Bapak. Saya Rizka. Bapak sama Bapak siapa, Pak? Mulyadi. Bapak Mulyadi. Oke. Bener nggak, Pak? Pak, ini kalau patung ini jumlahnya 2.898. Betul. Nah, itu maknanya apa, Pak? Begini, Bapak itu nomor 1 dari 9 keluarga. Ya. Kemudian Bapak putranya juga 9. Oh, ya. Itu termasuk patung-patung yang besar-besar? Iya. Ini sampai tinggi pun juga jumlah 9. Ada yang 27 meter itu 2 tambah 7, 9. Oh iya. Tangganya juga, tangga makam 9, lampu juga 9. 9, ya. Mr. I, kalau untuk angka 9 itu apakah angka keramat untuk menurut orang Jawa atau memang ada arti khusus dari angka 9? Ya, memang kalau saya lihat angka 9 itu angka tertinggi daripada angka mulai 0, 1 sampai 9. 9 itu tertinggi. Jadi bisa diartikan 9 ini angka ketinggian derajat gitu. Jadi supaya orang derajatnya bisa tinggi. Jadi orang kadang kepercayaannya angka 9 ini dijadikan sebagai angka keberuntungan gitu. Angka 9 itu angka keberuntungan ya? Dalam alam pikiran manusia Jawa, angka tak sekedar menjadi lambang bilangan. Jauh dari itu, ternyata angka memiliki sifat-sifat magis. Angka 9 dimanifestasikan sebagai keluhuran yang dapat membawa keberuntungan. Sumiran Karsodiwiryo merupakan figur seorang yang memegang nilai-nilai tradisi. Segala tingkah laku didasarkan pada kearifan lokal Jawa. Dengan tirakat dan kerja keras, beliau mampu membangun geliat usaha paling sukses pada saat itu. Dengan kata lain, beliau berhasil menyeimbangkan usaha dengan nilai-nilai budaya. Memang beliau merupakan sosok pekerja keras. Kiprahnya dimulai dari umur 10 tahun kala kehidupannya masih memprihatinkan. Segala cobaan dan rintangan ikhlas beliau lalui. Hingga akhirnya sebuah perusahaan besar kebanggaan Kota Tulungagung pun berdiri.
Ini lukisan apa nih? Kalau yang ini sosok yang saya bilang tadi itu yang di depan reca pentung tadi itu. Kalau yang perempuan ini, Mr. I? Nah, ini sosok yang dari sana. Memang dekat sosoknya dengan pantai selatan gitu. Cuma tadi posisinya dia di sini hanya berkelebat aja gitu. Iya. Posisinya dia ada di sana, sebelah sana. Dekatan dengan pantai selatan. Sosok yang perempuan ini. Gitu. Memang dekat sosoknya dengan pantai selatan gitu. Cuma tadi posisinya dia di sini hanya berkelebat aja gitu. Iya. Posisinya dia ada di sana, sebelah sana. Jadi entah tahunnya lupa, waktu itu Bapak juga masih ada. Ada satu jenazah ditemukan di pinggir laut. Di pinggir laut. Ya, ternyata jenazah itu membawa sesaji. Ya, membawa sesaji. Terus kemudian ditanya tidak ada yang laku, akhirnya dimakamkan. Ya, ternyata dia tuh tidak tahu untuk sedekah ke siapa nggak tahu. Terus kemudian Bapak membuat satu tempat namanya Pawarman untuk satu tempat ini untuk menampung orang-orang yang punya ini keinginan untuk bertemu dengan yang ditemui jangan di pinggir pantai, di sini cukup. Ya, lebih aman lagi di sini, Pak ya. Kalau untuk Pawarman sendiri lokasinya sebelah mana ya, Pak? Kita apa? Di bawah sebelah sana, Pak ya, berarti ya. Oh iya, makanya sosok yang tadi ini sekelebat ke sana. Ya, kalau gitu Bapak terima kasih juga. Terima kasih, Pak ya. Tadi yang ada di sini. Kita boleh ke bawah ke Pawarman tadi, Pak? Oh iya. Tak jauh dari komplek Recosewu terdapat sebuah bangunan bernama Palereman. Konon bangunan yang dibangun oleh almarhum Sumiran Karsodiwiryo ini berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Memang letak bangunan itu menghadap lurus ke arah Laut Selatan. Ya, soal mistiknya itu di bangunan tua bekas diesel itu waktu dulu sampai sekarang masih nampak penampakan berupa pocongan di situ. Warga atau orang luar dari kampung situ bahkan pernah ketemu. Enggak cuma satu, kadang-kadang 2 atau 3 kelihatannya. Nah, selain itu ada yang berupa wanita yang cantik, rambutnya panjang tapi posisi duduk, tapi wajah tidak diperlihatkan. Banyak yang percaya tempat ini merupakan titik temu antara penguasa Laut Selatan dengan orang yang sengaja mencari berkah atau tujuan lain yang berhubungan dengan masalah hidup. Di ruangan kecil ini terdapat 2 pohon keramat untuk memperlancar urusan kehidupan. Untuk memperoleh tujuan itu, tamu harus menuliskan nama di sebuah kertas, lalu menggantungkannya di pohon tersebut. Banyak banget yang kayak mau mendekat. Bah, katanya dengar-dengar kabarnya orang yang datang ke sini itu banyak yang bertirakat meminta berkah, meminta doa, dan katanya bisa ketemu langsung sama Kanjeng Ratu Kidul di sini, Mbak. Itu benar, Mbak? Yang saya rasakan di sini, auranya di sini. Nah, ini sebelah sini sendiri, ini payung ini, itu sekarang duduk seorang perempuan berdiri duduk seperti Mbak Rizka gini. Dia memakai konde, terus sini pakai kemben gitu. Oh, pakai kemben. Iya, dia duduk sini. Kalau di pohon yang hijau itu, di situ ada juga sosok laki-laki tinggi besar, berpakaian seperti seorang raja gitu. Oh, sebelah situ ya. Yang di sebelah sana. Cuman yang saya herankan ini di atas sana itu ada seperti seperti makhluk seekor naga gitu, Mbak. Dia keliling, turun ke bawah, naik lagi gitu. Oh iya. Kalau pohon itu sendiri, Bah, itu ada arti tersendiri nggak? Di pohon itu kan ada yang warna kuningnya, sebelah sini ada warna hijau juga. Itu ada arti tersendiri nggak? Oh, kalau dari yang warna-warna tersebut. Penghinaan. Ya. Dinamakan berkeuntungan. Kalau yang itu kebahagiaan. Oh, yang sebelah sini untuk keuntungan, sebelah sini untuk kebahagiaan. Iya.
Berarti kalau yang saya tangkap gini Mbak ya, ya kalau yang kuning ini untuk rezeki ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau yang itu ini untuk pangkat derajat ya Mbak ya? Iya. Ya kalau yang saya lihat gini pemirsa, jadi sosok-sosok ini Mbak Rizka ya, dia ini sangkut pautnya bisa dikatakan suruhan dari Nyai Roro Kidul gitu. Jadi bukan menjaga, maksudnya Nyai Roro Kidul mengutus dari utusannya itu untuk menjaga ini sebagai penyampai doa dari orang-orang yang kesini gitu. Nah jadi nanti ngomong sama yang penjaga itu nanti disampaikan ke Nyai Roro Kidul gitu. Oh gitu. Nah, Mbah sendiri itu di sini Mbah pernah melihat sosok seperti apa atau mungkin ada cerita dari yang pendatang yang kesini pernah melihat sosok-sosok seperti apa mungkin yang ada di sini Mbah? Katanya ya apa bayangan apa bisikan itu ada. Bisikan. Jadi berupa bisikan dan juga bayangan. Seperti bayangan itu wujudnya apa Mbak? Wujudnya ya itu seperti Mister I, kira-kira bisikannya itu seperti apa ya? Yang tadi Mbah maksud itu ada bisikan kan katanya itu bisikannya tuh pesannya apa atau mungkin seperti apa? Ya kalau saya lihat itu pesannya itu gini, satu yang bisikan ini menyuruh yang pendatang ini yang mengarah berkah ini supaya melakukan ritual-ritual tertentu. Terus nomor dua lagi pesan ini juga menyampaikan langkah-langkah selanjutnya setelah datang dari sini gitu. Oh, harus gitu. Seperti apa yang dilakukan? Harus seperti apa yang dilakukan, seperti umpama setelah dari sini menjalankan ritual, kalau sudah berhasil harus kesini lagi bawa apa gitu. Oh, bisikannya itu seperti itu. Turun nih bagi, dua kali baris sama turun, kasih mendoakan assalamualaikum lagi. Iya. Mulai dari pertama datang itu rasanya tuh udah kayak apa ya? Kayak tambah panas gitu, Mister I. Terus hangat, tambah lama tambah diem di sini tuh kayaknya perasaan semakin kayak apa ya? Hati tuh kayak yang agak deg-degan udah pasti, tambah deg-degan tambah kesini terus tambah kayak sempit gitu. Gimana sih kayak apa ya? Pokoknya panas gitu, keteken tapi nggak juga sih, semakin kayak banyak yang neken gitu ke badan. Memang gini, kalau saya lihat ini di sekitar kita, di sekitar Mbak Rizka, di sekitar saya, ini banyak aura-aura yang mulai menggumpal di sini. Dia sih bertanya, kita tujuannya apa gitu. Biasanya kan dia sering-sering orang kesini ada tujuannya. Kita datang ke sini, dia ingin tahu apa sih tujuan kita ke sini gitu. Makanya semakin rapat, akhirnya Mbak Rizka merasakan seperti deg-degan, seperti terjepit sesuatu gitu. Iya. Kalau Mister I kira-kira bisa nggak membantu Rizka untuk supaya Rizka bisa sedikit merasakan gitu? Bisa. Ada apa aja sih yang sebenarnya di sini? Ya, kalau Mbak Rizka mau merasakan lebih baik sebelah sana Mbak Rizka. Kenapa harus di sini? Nah, karena di sini energinya yang sangat besar sekali sih. Paling besar di sini. Paling besar itu berdiri Rizka. Rasa penasaranlah yang membuat Rizka beranjak untuk melakukan interaksi dengan dimensi gaib. Kira-kira apa yang akan dilihat olehnya? Kayaknya perasaan saya semakin banyak yang mendekati. Ya, terus? Dan banyak juga yang sedang berdiri di situ. Ya. Terus kayaknya semakin tambah lama tuh tambah apa ya? Mulai menekan. Iya, mulai menekan. Ini yang dirasakan Mbak Rizka ini yang paling kuat sosok apa bentuknya? Bentuknya mungkin yang laki-laki, seperti pakai baju apa ya, adat gitu, pakai baju adat. Pakai baju adat tuh yang berdiri di situ sambil ngelihat ke arah kita kayaknya. Tapi Rizka tambah takut ya lama-lama. Pelan-pelan aja, gak apa-apa. Banyak banget yang kayak mau mendekat. Ya. Terus tangan Rizka semakin lama semakin berat banget Mister ini.
Yang kalau yang pertama tadi memang dekat sama Mbak Rizka, yang diceritakan Mbak Rizka, sosok laki-laki yang berpakaian seperti pakaian adat. Cuma sosok yang di belakangnya ini sosok-sosok yang hampir menyerupai seperti yang patung itu. Sosoknya besar banget, Mr. I. Terus kayaknya dia lagi ngeliatin ke kita juga. Dan mukanya seperti marah nggak sih ke kita? Ini kan yang di sini ini sosok-sosok yang bisa dikatakan sebagai prajurit-prajurit daripada Ratu Rakyat Kidul gitu. Bapak jaga Bapak kok, dijaga kok. Assalamualaikum. Kita kesini cuma pengen cari tahu dan datang baik-baik. Tabir di tempat ini belum terbuka gamblang. Tangan Mr. I mengayun seolah menyibak sekat antara dimensi manusia dengan dimensi gaib. Semoga mata batin Rizka mampu melihat latar belakang fenomena magis di tempat ini. Seperti tadi yang Rizka bilang, di sini masih ada yang berdiri. Sosok laki-laki tadi tetap ada di sini, yang tadi pakai baju pakaian adat gitu, seperti raja gitu. Sosok yang di sini ini sebenarnya sih dia mau ngomong, mau menyampaikan sesuatu itu berat rasanya gitu. Karena sosok yang ada di sini dia nggak akan berani ngomong karena belum ada izin dari Kanjeng Nyai Roro gitu. Tapi mereka seperti berpesan kita harus hati-hati di sini. Kita harus tetap menjaga perilaku yang ada di sini. Karena dari kelihatannya tuh sorot matanya marah sih enggak ya Mr. I, tapi kayak ke kita pokoknya harus hati-hati ada di sini. Mbak Rizka tadi di situ ngerasain apa Mbak Rizka yang dirasakan? Ya yang tadi seperti kata Rizka bilang, itu pas pertama kali megang pohon itu, pas Rizka tutup mata, yang Rizka lihat, yang ada di bayangan Rizka itu seperti ada laki-laki megang tombak, matanya ngelihat ke kita semua yang ada di sini, tapi dia nggak marah sebenarnya. Cuma dari sorot matanya itu seperti marah, tapi memang bukan marah, mungkin seperti memperingatkan kita di sini supaya kita lebih hati-hati. Kita boleh di sini, tapi mungkin kita harus hati-hati. Dan yang Rizka rasain itu sampai sekarang masih panas, masih panas banget. Tangan Rizka juga masih panas banget. Kalau yang saya tangkap ini pesan tadi ini di sini, kita boleh datang ke sini, tapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Kita nggak boleh ramai, teriak-teriak. Kita harus mengikuti apapun yang diberikan juru kunci di sini, aturannya apa kita ikuti gitu. Terus nomor 2 lagi, kenapa Mbak Rizka masih merasakan tubuh panas? Karena kita masih di lokasi. Ini lokasi masih menggumpal sosok-sosok yang ada di sini. Sampai sekarang masih panas banget. Ini keringetan Rizka semua keringet banget, Mr. I. Karena aura di sini memang besar sekali, jadi kita karena Mbak Rizka masih di lokasi, masih merasakan energi yang menekan ke tubuh Mbak Rizka. Si anak kecil itu menangis, mungkin dia lapar, mungkin haus. Terus Pangeran Jikang Joyo itu akhirnya Destinasi mistis selanjutnya adalah di Telaga Buret. Sejatinya telaga ini terbilang kecil, namun di balik hal itu tersimpan sebuah energi gaib yang sangat besar. Kabarnya air dari telaga ini mampu mengairi 600 hektar sawah dari 4 desa di Kecamatan Campur Darat. Berbagai fenomena mistis kerap terjadi. Siang itu seorang pemuda sedang membersihkan areal telaga. Namun entah apa yang terjadi, sesampainya di rumah pemuda itu serta-merta menggigil kesakitan. Tiba-tiba saja sosok kerdil menyeramkan tiba-tiba muncul menghantui. Diyakini pemuda itu menginjak bayi gaib dari sosok misterius itu. Dulu waktu saya ikut bersih-bersih di sini, itu kejadian katanya saya nginjak bayi di sini, katanya
anak kecil, rambutnya panjang sampai segini, sampai tanah sini. Itu katanya saya injak, terus sampai rumah saya terus sakit. Terus kejadian di rumah, ini nggak ada seperti mimpi tapi tidak mimpi itu. Tapi yang tahu cuma saya, yang jaga di kamar itu tidak tahu gitu. Saya itu seolah-olah seperti dibuat mainan pesta lah, pesta sama itu yang orang kecil itu. Dulu pernah kejadian dari warga tetangga sebelah, desa sebelah, itu pernah mabuk-mabukan di sini. Letaknya di sini. Lalu dia ini buang air kecil sembarangan. Waktu dia balik dari sini pulang ke rumah, dia kerasukan. Waktu itu dipanggilkan istilahnya orang pintar lah dari beberapa tempat atau dari beberapa daerah. Kenyataannya enggak ini bener sembuh sebentar tapi balik lagi gitu. Wilayah Telaga ini juga dibilang keramat. Kala itu beberapa pemuda minum-minum. Selang beberapa saat kemudian beberapa dari mereka kesurupan dalam waktu yang lama. Jika menilik sejarah, telaga ini dibuat oleh Mbah Jigang Joyo, perwira Majapahit yang sedang melintas di daerah ini. Beliau diyakini sebagai punden atau pembuka wilayah yang hakikatnya tandus ini. Daya magis yang timbul merupakan manifestasi dari ilmu kesaktian yang dimiliki beliau. Sisa peninggalan beliau adalah ikan yang berenang lepas di telaga ini. Diyakini ikan-ikan tersebut dikeramatkan. Jika diambil, konon akan membahayakan jiwa orang yang mengambil. Ikan itu hakikatnya ikan biasa yang dijaga oleh unsur gaib. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Risa Saraswati. Sekarang saya berada di Telaga Buret, Desa Sawo Tulung Agung. Kabarnya di tempat ini banyak kejadian mistis. Tapi saya ngerasanya sih sejuk ya Mas di sini ya. Kenapa ya? Ini kayak sebuah gerbang gitu, gerbang kerajaan. Cuman kerajaannya apa ini saya nggak tahu nih Mas. Tapi memang lihat dari pohon-pohonnya sih kelihatan ada membuat bulu kuduk merinding ya. Agak mistis gitu, angker. Iya, saya ngerasanya. Sosok apa ini biasanya yang Mbak Risa lihat kanan kirinya nih? Saya sih ngerasanya ini adalah sebuah gerbang kerajaan atau ada sebuah kerajaan di mana di dalamnya ada, tapi bentuknya kok tidak seperti manusia ya. Aneh. Apa? Kayak seperti hewan-hewan gitu. Seperti hewan. Omen disebut omen. Iya, bentuknya tidak seperti manusia. Cuman sebenarnya kan kalau misalkan datang ke tempat yang serem banget atau angker tuh ada perasaan gimana gitu Mas. Tapi ini enggak gitu. Nah saya pengen tahu sih Mas, kira-kira apa ini yang ada di sini. Ya sosoknya sih saya melihatnya berkaki 4, kaki 2, kaki 1 gitu. Menyerupai kera. Ya sekarang aja di antara beberapa pohon itu masih ada sosok-sosok yang kayaknya ngintip. Ini apa sih? Kok ada keramaian gitu di bawah dan ngintip, nggak tahu nih Mas apaan. Nah penasaran pemirsa? Nah ini. Waduh. Assalamualaikum. Selamat datang, waalaikumsalam. Halo. Selamat datang di Telaga Buret. Maaf dengan Mas siapa ini? Karsi Nero Sutampren. Mas Karsi gitu aja ya. Sudah berapa lama di sini Mas? Saya adalah warga sini asli. Berarti 41 tahun. Wah, sudah ini ya. Mas Nero, ini kejadian mistis apa yang orang ketahui dan yang sering terjadi di sini nih? Oh, di sini awalnya ini kan memang Buret itu adalah pintu masuk. Menurut sejarah kakek buyut saya dulu, Buret itu adalah pintu masuk. Terus awalnya ini terjadinya Telaga Buret itu dulu menurut cerita kakek saya, nenek saya, itu ada segerombolan penunggang kuda. Itu waktu perpecahan antara Majapahit yang terakhir. Segerombol penunggang kuda itu pemimpinnya namanya Pangeran Jigang Joyo. Pangeran Jigang Joyo, terus ada Kedendem, ada Trunojoyo, pokoknya banyak. Terus akhirnya warga kampung sini melihat kayaknya
ada yang sakit, ada yang luka. Mungkin barusan perang waktu Majapahit. Sisa-sisanya tuh lari. Lari ke sini. Terus si Pangeran Jigang Joyo itu waktu perang di sana itu menemukan anak bayi, katanya ibunya meninggal perang, ayahnya juga meninggal perang. Terus dibawa Pangeran Jigang Joyo ke sini, akhirnya ke sini terus ketemu hutan di sini. Nah, terus tibalah di sini si anak kecil itu menangis, mungkin dia lapar, mungkin haus. Terus Pangeran Jigang Joyo itu akhirnya berupaya mencari supaya anak tidak nangis dan tidak lapar. Berupaya mencari makanan, mungkin ya buah. Terus dia itu menggaruk-garuk tanah, ketemulah air. Wah, pemirsa, sangat luar biasa penjelasannya Manero ini. Tapi kita penasaran, Mbak Risa, pengen menuju ke lokasinya ini, ya kan? Hah? Sekalian mengeksplor yang ada di sekitar sini juga nih. Nah, seperti apa energi yang ada di daerah pintu Telaga Mburet itu, yang nanti akan diterawang oleh Mbak jalan di belakang Mas Tukul tadi. Siapa, Mbak Risa? Jalannya bungkuk tadi, barusan pas masuk ke menuju ke sana dia ngelewat. Mau ikutin bungkuk kita, ya. mau menjelaskan. Coba apa ya Mas ya, kita ajak. Nah, seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Jari jempolnya itu dipegang. Itu tolong kembalikan cucu saya saat ini, detik ini juga. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bertiga dengan Mas Nero dan Mbak Risa. Nah, Mas Nero, kejadian mistis apa yang pernah terjadi di sini nih, Mas Nero? Enggak, Mas Tukul tadi masuk ke sini kula nuwun atau enggak? Permisi. Enggak, biasanya gini, Mas. Kalau masuk di sini itu biasanya harus istilahnya kula nuwun. Kalau celometan ya soalnya banyak kejadian Mas di sini. Waktu kapan itu ada anak camping pramuka di sini, ya mungkin dia masuk enggak minta izin dulu atau banyak bicara celometan, akhirnya kerasukan sini. Terus ada teman saya itu waktu mau acara di sini, acara istilahnya kita menggali dana kayak acara panggung seni. Teman saya itu katanya menginjek si penghuni di sini, akhirnya dia kemasukan juga. Sampai manggil orang pinter itu berapa dikeluarin bisa, akhirnya kembali lagi. Akhirnya ya istilahnya minta pengampunan di sini. Itu minta maaf di sini. Mas Nero kalau boleh tahu emang apa itu pengampunannya itu? Ya minta istilahnya berdoa di sini. Apa Mbak Risa? Itu sosoknya tuh kayak gimana sih? Kayak binatang emang ya? Ada yang kayak binatang. Memang yang di pintu sana nanti ada yang besar gede sekali, yang bersisik itu ada. Kalau yang ini tadi bunyi kuah gitu apa ini? Kayak ada yang bicara gitu ya? Bunyi-bunyian. Kronologisnya ini cerita tadi seperti apa nih? Waktu teman-teman yang tidak permisi di sini apa? Kronologinya awalnya? Awalnya kan anak pramuka yang pertama, yang teman saya tahu itu di sini tidur, istilahnya tidur. Tidur itu kayaknya terbangun dengan apa ya? Kayaknya dia mimpi gitu loh. Terus akhirnya katanya diganggu, mau macam sampai dia itu membentuk kayak ada yang seperti kura, ada yang kerat, itu 3 orang kejadian itu langsung. Mbak Risa, apa yang diceritakan Manero gimana kesimpulan? Iya. Memang di sini kalau di kawasan ini Mas, jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Ini banyak banget, jadi kayak membentuk sebuah ya kerajaan, ada rakyatnya, ada warganya, dan di sini salah satu yang padat penduduk lah Mas, lebih banyak dari manusia gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya jadi seperti ada yang sosok yang dituakannya juga gitu. Ada beberapa yang dituakan di sini yang memang melarang mengganggu manusia. Cuman apabila orang yang datang ke sini terus sembrono sembarangan, si anak-anak buahnya ini ya udah silahkan saja. Kayak dikasih kesempatan untuk membuat orang-orang yang datang ke sini lebih menghargai tempat ini. Sangat setuju dengan Mas Nero dan Mbak Risa. Ibaratnya kita tuh harus excuse me dulu, harus permisi dulu. Ya. Iya. Sekarang kita akan ke belakang, agak lebih dalam lagi biar terbaca energinya seperti apa dan apa aja yang ada. Ikut terus.
apa yang dikatakan Mbak Lisa tadi bener. Anak kecil banyak kecil sini. Iya. Ya. Kayak ya ngintip semuanya dari balik pohon gitu. Penasaran ada apa di sini. Bentuknya kecil-kecil. Tapi yang kelihatan Loh, ada yang lempar. kelihatan kayak cuman matanya doang. Ke arah sini. Ini tak, yes. Ini Mas Duko sama Mbak Risa, kapan itu teman saya itu waktu rame-rame tokek-tokek yang katanya harga bermiliatan itu, bener teman saya itu kapan itu menemukan tokek. Tapi ya, ambilnya secara ritual. Terus dia itu diambil sebesar sepanjang 90 cm, Mas. Terus dia ngambilnya itu di istilah dibungkus pakai apa kayak udeng itu, terus diikat pinggangnya, terus sampai di rumah dia itu diikat di tiang rumah. Si penemu itu belum tidur, akhirnya dia kayak di jari jempolnya itu dipegang, itu tolong kembalikan cucu saya saat ini, detik ini juga. Nggak mau, Mas Duko. Adalah pemilik si kuburannya atau gimana, tapi bentuknya sih manusia. Manusia ya. Ya, sosoknya ada dua yang saya lihat. Kakek yang satu iya.